Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video dan juga yang dibahas beberapa saham. Silakan ditonton. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Raja ya, Rukun Raja Tbk. Jadi Raja bagaimana Pak Sunar untuk weekly-nya ekornya panjang ke atas ya. Memang di daily-nya sudah saya sering bahas ya, ini coret-coretannya ya, tapi weekly-nya sepertinya belum pernah saya bahas mengenai support resistennya ya. Jadi saya coba gambarkan support resistennya. Kalau kita perhatikan di sini supportnya di 320 ya. Jadi saya pakai acuan sebelumnya juga ada yang tanya ke saya ya, Pak Sunar garis-garisnya itu cara tariknya gimana gitu ya. Untuk support resistennya ya, saya menggunakan swing high dan swing low-nya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini kan swing high sebelumnya, ini kurang lebih kalau kita perhatikan ini bukan swing low tapi ini low yang terdekatnya ya, yang hampir menyentuh dengan garis ini ya. Ini juga low-nya itu bisa digunakan acuan sebagai supportnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita perhatikan resisten terdekatnya adalah di area swing high-nya di sini. Ini di area 448 itu resistennya. Jadi posisinya trading range-nya untuk minggu ini itu antara 320 sampai 448. Kalau yang mau buy, yang belum punya, boleh nggak Pak Sunar buy sekarang? Boleh. Jadi strateginya ada dua, mau buy sekarang atau tunggu di area buy on weakness di 320. Area buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawah 320, kemudian kalau sudah berhasil naik atau rebound ke atas barusan kita buy. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 320, saran saya sih jual dulu karena dia akan kecenderungan akan testing area resisten yang di bawahnya ini kurang lebih di 288 ya. Ini swing high di sini dan ini ada area high-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawah 320, saran saya sih kalau sudah punya jangan lupa jual dulu semuanya, itu cut loss maksimumnya. Atau buy on weakness yang belum punya ya. Artinya kalau dia berhasil naik ke atas 320, yang belum punya kalau dia berhasil rebound kita buy. Buy-nya bertahap aja. Boleh gunakan acuan setiap kelipatan 20 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk Raja ya, support resistennya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp20 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy on weakness di 320 ya. Karena saya sudah sebutkan semua area buy on weakness ada dua ya, 364 dan 320. Nah kalau kita perhatikan di sini memang ini sempat naik ke atas 366 ya. Ternyata gagal Pak Sunar. Ya kalau gagal, kalau Anda pasang trading stop ya lebih baik sih jual dulu. Tapi kemudian dia berhasil nyentuh, berhasil rebound Pak Sunar. Nah apakah kita buyback? Tentu saja kita buyback ya. Karena kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas. Kadang-kadang memang wajar aja ya. Makanya saya sudah sebutkan ada 3 area buy on weakness ya. Sebelumnya ada lagi di sini, tapi ini kan waktu dia dari bawah ya. Di sini ya. Jadi kalau sudah atas ini yang paling bawah ini saya hapus saja. Karena kalau kita semakin tunggu di bawah, nanti jatuhnya nanti uptrendnya sudah selesai, malah kita buy ya seperti itu ya. Jadi malah salah ya. Jadi maksimum buy on weakness di 278 aja. Kalau mau terdekatnya 320 ya. Memang sebelumnya sudah saya beritahukan. Jadi yang rajin ngikutin channel saya, pasang automatic order buy harusnya sudah buy. Naik ke atas 34 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk Raja yang mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 364 maksimumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 384 ya, lebih baik boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya di 420, 448 dan 498 ya. Jadi sejauh ini untuk Raja ini masih cukup bagus uptrendnya. MA20-nya garis birunya masih mengarah ke atas ya. Mohon maaf ya, ini ada sedikit kebisingan ya. Saya nggak tahu kenapa itu tetangga saya tuh suka banget ya kayak betul-betulin pakai gergaji mesin gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau rajin ngikutin channel saya, Anda sering dengar suaranya gitu ya. Nih gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi saya kembali lagi ke saham ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan support resisten terdekatnya di 364 dan resistennya di 420 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Raja. Ini masih berusaha untuk breakout ke atas resistennya 448 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 448, boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Target price-nya di 498 dan 40. Ini sudah saya gambarkan
garis-garisnya di sini ya. Bahkan dia masih bisa naik lagi ke 825 nggak Pak Sunar? Ini dulu di masa kejayaannya. Semua bisa ya, karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi, kalaupun dia pullback seperti ini, koreksi berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi sudah pernah saya bahas, tinggal lanjutkan aja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah banget ya. Garis-garisnya sudah saya bantu, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Pegas di sini kalau kita lihat area buy and weakness-nya sudah saya sebutkan di 1640 ya. Jadi setelah akumulasi dividen, kalau turun berhasil rebound, kita barusan buyback ya. Untuk Pegas seperti itu. Resisten terdekatnya di 1880. Jadi dalam minggu ini dia akan bergerak di antara range-nya 1640 sampai dengan 1880 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1640 kita buy ya, kalau yang mau buy di sana. Tapi kalau dia belum berhasil naik ke atas 1640 ya jangan buy dulu ya. Ada kemungkinan dia bisa saja turun lagi ya. Tapi kita nggak mendoakan turun, mudah-mudahan masih bisa naik. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya kalau buy sekarang nanggung ya. Sekalian breakout ke atas kita buy, target price-nya di 2150 atau tunggu area buy and weakness di 1640 ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk daily chart-nya di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi sebenarnya untuk uptrend-nya masih cukup bagus ya. Ini ada gap yang sudah ditutup ya, gap dividen ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Sebenarnya selama berada di atasnya 1640 ya, maksimum di 1545, untuk Pegas masih cukup bagus. Uptrend-nya masih cukup bagus di sini ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Memang sebelumnya breakdown karena ini koreksi dari sentimen pembagian dividen, menurut saya sih wajar aja. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Area buy and weakness sudah saya gambarkan. Jadi market itu selalu kasih kesempatan ya. Kalau dia sudah naik tinggi, koreksi, selama dia uptrendnya masih bagus, kita boleh buy atau buyback. Kalau misalnya sebelumnya kena trailing stop atau stop loss. Kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk Akra ya. Akra kalau kita perhatikan minggu lalu ya, itu dia koreksi. Ini area 1115 supportnya ditembus ke bawah ya. Dia ditutup di bawahnya 1115. Nah, kalau masih koreksi, menurut saya sih kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1115 ya dalam minggu ini ya. Tapi buy-nya bertahap aja karena dia masih candlenya merah, masih ada kecenderungan testing area support berikutnya agak jauh ya, sekitar 940. Kalau mau kasih tengah-tengahnya ya supportnya ya, karena antara 940 sampai 1115 mungkin terlalu jauh, saya pakai acuan high yang di sini ya, 1035 ya. Jadi bisa tunggu area buy on weakness-nya entah itu di 940 atau 1035. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1035, kita belinya tunggu ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1035. Itu yang pakai support resistance untuk weekly-nya. Jadi kalau mau buy sekarang masih belum. Kalau naik ke atas 1115 memang masih resiko ya. Karena sebelumnya ini turunnya sudah dalam banget ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut ya. Atau tunggu di area buy on weakness-nya. 1035-an ya. Yang terdekatnya. Kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini garisnya lebih jelas ya. Memang sedikit berbeda. Area buy and weakness saya berikan di 1100, 1000 dan 940 ya. Yang paling bawah ini saya hapus saja karena kalau buy on weakness terlalu bawah itu ceritanya nanti kita tangkap pisau jatuh ya. Uptrendnya sudah selesai. Sejauh ini uptrendnya untuk Akra memang masih cukup bagus ya. Jadi kadang-kadang kalau koreksi di bawah MA20-nya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, selama di atas 940 menurut saya sih masih cukup bagus uptrendnya untuk Akra. Jadi boleh buy on weakness. Jadi minggu ini kalau dia berhasil rebound ke atas 1100 kita boleh mulai buy. Kalau misalnya Pak Sunar ini terlalu dekat, saya tunggu aja di support bawahnya lagi ya, tunggu aja di 1000-an ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1000 seperti ini ya, turun kemudian besoknya dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Targetnya di 1100 dan 1200. Jadi yang ngikutin saya itu lumayan ya. Ini sudah saya gambarkan juga untuk gambar garis-garisnya, tinggal ikutin aja. Jadi acuannya ini untuk support resistennya bisa buat acuannya untuk trailing stop dan stop lossnya. Kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk Akra. Berikutnya untuk TINS. Kalau kita lihat weekly-nya TINS dia koreksi di bawah 1770. Harusnya sudah jual dulu ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1770 ada kemungkinan dia bisa testing 1530. Kalaupun Anda mau buy on weakness kalau belum punya ya, tunggu di area 1615. Ini yang terdekat, swing low-nya di sini. Artinya kalau dia turun di bawah 1615, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1615. Atau yang paling bawah di 1530 ya. Jadi yang terdekat di 1615. Nah, kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 1770, kalau yang mau spekulasi buy,
silahkan ya, karena ini area buy on weakness-nya juga. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Dari garis-garisnya ini grafiknya untuk daily-nya. Area buy on weakness saya sebarkan di 1765 dan 1660 ya. Jadi antara weekly dan daily memang agak sedikit berbeda, tapi jangan bingung ya. Jadi daily ini khusus bagi Anda swing trader ya, maksudnya dalam arti harian ya. Jadi Anda mungkin buy-nya sekarang hari ini misalnya ya, marketnya kalau sudah buka mungkin Anda 1-5 hari ya, kurang lebih seperti itu ya. Anda pakai yang daily chartnya aja. Tapi kalau Anda pakai mingguan, mungkin Anda tradingnya agak jangka menengah ya, atau position trader seperti itu ya, Anda bisa pakai weekly chartnya. Jadi di sini dia masih koreksi, walaupun MA20-nya sebenarnya masih cukup bagus ya. Terakhir masih mengarah ke atas ya, cenderung sideways di atas. Tapi dia kalau gagal bertahan di atasnya 1765 untuk TINS, dia ada kecenderungan masih turun lagi, testing area 1660. Kalaupun Anda mau buyback, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 1765. Barusan kita buy-nya bertahap aja. Bisa ikutin garis-garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 1900 tambah lagi atau average up, atau setiap pelipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk TINS. Mudah-mudahan aja lancar. Berikutnya untuk Antam, weekly-nya ini Antam sudah patah ya, seperti itu ya. Jadi area buy weakness untuk Antam ini saya sebutkan di 2490. Jadi ini sudah kalau kita perhatikan ini sudah 2 minggu dia gagal ya, gagal naik ke atas 2490. Harusnya sudah jual dulu ya kalau ngikutin channel saya ya. Nah, kalau maupun Anda mau buy on weakness ya, kalau misalnya dia koreksi, itu sebenarnya ada dua area. Di 2020 dan 1705 itu area buy on weakness ya. Nah, buy on weakness itu kita jangan keliru ya. Kita memang lihatnya di area support di bawahnya, tapi kita belinya ya, itu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu, karena dia ada kecenderungan masih turun lagi ya. Karena ini arahnya sudah ke bawah. Ini arahnya masih downtrend ya. Jadi downtrendnya masih cukup kuat ya ini ya. Kita belinya jangan terlalu agresif. Kalaupun Anda mau buy di atas, itu tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 2240 baru kita buy. Naik ke atas 2350 kita tambah lagi atau average up, targetnya di 2490. Itu kalau mau spekulasi buyback ya. Tapi ini masih jalurnya masih ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Paling cepat naik ke atas 2240. Kalau beli sekarang resiko ya. Dia masih testing area support terdekatnya 2020 dan 1705. Kemudian kalau yang kita perhatikan dari daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan area buy on weakness sebelumnya 2490 ya. Masih tetap sama. Dalam arti ya, sebelumnya harusnya yang ikutin saya ini sudah jual ya. Karena kalau gagal bertahan di atasnya 2490, itu area buy on weakness berikutnya itu di area 2020. Jadi ketika di puncak ini ya, ketika dia naik, saya sebutkan area buy on weakness ya, ini berhasil naik, oh ternyata gagal, tapi di sini dia berhasil ya. Tapi kalau dia gagal lagi, harusnya Anda sudah pasang trailing stopnya ya. Jadi nggak masalah ya, masih profit ya. Tapi kalau dia sudah turun di bawah 2490, jangan sekali-sekali buy lagi ya. Tunggu aja di area bawahnya support terdekatnya 2020. Jadi kalau dari daily-nya di sini kita tunggu aja di 2170 paling cepat ya. Kalau mau spekulasi boleh dikatakan kalau mau buy sekarang masih tangkap pisau jatuh ya. Karena kenapa ini arahnya sudah mulai mengarah ke bawah MA20-nya ya. Candlenya masih cenderung strong ya ini ya, merah ya, hijau 1 kali terus kemudian merahnya 4 kali lagi ya, jadi masih strong banget ya. Kalau kita mau buy, tunggu di area buy on weakness-nya di 2020. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 2020, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya kita barusan buy. Tapi kalau dia gagal ya kita jangan jual, jangan beli dulu ya maksud saya. Jadi kalau gagal bertahan di atas 2020 lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kecenderungan dia akan turun lagi di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi belinya ke atas, kita lihatnya ke atas. Untuk semua saham-saham yang mulai downtrend ya, MA20 yang sudah mengarah ke bawah, kalau kita mau buy on weakness, kita jangan lihat ke bawah. Itu kesalahan semua pemula ya, menurut saya ya. Ataupun Anda kalau sudah lama di saham juga termasuk kesalahan ya. Kalau sudah mengarah ke bawah, MA20 sudah mulai downtrend, kita jangan tanya support berikutnya di mana. Maksudnya Anda seperti apa? Anda mau tunggu di support gitu ya. Ya boleh aja, tapi saya kecenderungan lihatnya ke atas, dalam arti kalau selama dia berada ya, kalau kita lihat di sini ya, dari atas ke bawah kemudian turun, dia berusaha rebound, dia gagal ya turun lagi ya. Paling tidak kalau mau spekulasi buy on weakness tangkap pisau jatuh ya, kalau ini masih cukup kuat, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2250 ya, seperti itu ya, atau di high-nya di sini di 2260-an. High-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, karena kalau dia masih downtrend ya arahnya masih cenderung turun ke bawah.
atau sekalian tunggu di 2020 ini saya gambarkan support psikologisnya dan support kuatnya ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 2020, kenapa saya pakai 2020? Ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau dari bawah ke atas dia koreksi, namanya breakout ke atas 2020 dia aman ya. Tapi kalau dia gagal, dia kecenderungan turunnya bisa dalam ya, bisa sampai 1720. Jadi jangan terlalu agresif ya kalau dia turun di banyak 2020. Kalau buy on weakness ya tunggu di area 2020, atau kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar minggu ini berhasil rebound naik ke atas 2170 ya silakan buy kalau mau buy, tapi bertahap aja karena masih cenderung downtrend ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop dan stop loss ya, jangan hold juga ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco, weekly chartnya sudah saya gambarkan. Ini untuk mingguannya, area buy on weakness sudah saya gambarkan di 7100 dan 6625. Artinya buy on weakness itu kalau di weekly chartnya ya, turun ke bawahnya, kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 7100, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Untuk Inco ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas 7100, maka ada kemungkinan dia masih testing area 6625. Ya kita tunggu aja area buy on weakness di sana. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, kita nggak langsung buy. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai grafik mingguan, berarti tunggu minggu depannya ya, atau penutupan hari terakhir hari Jumat ya, mingguan. Kalau mingguan ya, kalau menjelang penutupan dia berhasil naik lagi rebound ya, seperti ini ya. Ini kan masih gagal, tapi kalau dalam proses berjalan mingguannya itu dia sudah berhasil bertahan di atas 5.900 ya, kita boleh mulai buyback ya. Itu kalau yang dari bawah sini ya, ketika dia koreksi ya, kan sebelumnya ekornya panjang ke atas. Nah, kalau kita perhatikan ekor panjang ke atas itu nggak pasti dia langsung balik arah ke bawah downtrend, enggak ya. Kadang-kadang memang koreksi seperti itu ya. Bisa aja dia ekornya panjang ke atas karena kenaikan sebelumnya lumayan tinggi ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita tunggu aja. Kalau sudah berhasil naik ke atas 7.100 kita buy. Banyak bertambah aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 7.500 dan 8.000. Ini dari weekly chartnya. Kalau dari daily chartnya untuk Inco, kalau kita gambarkan area buy on weakness-nya saya gambarkan di 6.500 sampai 7.100. Posisi sekarang yang sudah punya itu pasang aja stop loss-nya di area 6725 dan maksimum 6.500 ya stop loss-nya. Karena kalau kita perhatikan di sini dia selama bertahan di atas 6.500 sebenarnya masih ada harapan. Walaupun ini kecenderungan masih sideways ya sebenarnya ya. Sebenarnya trennya di sini ini masih sideways. Sideways-nya lumayan lebar ya di jalur uptrend-nya. Memang jangka pendeknya koreksi, tapi jangka menengahnya cenderung sideways. Tapi catatannya kalau dia gagal bertahan di atas 6.500, itu turunnya bisa dalam ya, bisa sampai 5.650 atau 5.900. Lebih baik buy high sell higher aja untuk Inco. Kadang-kadang kalau buy high sell higher itu untuk konfirmasi ya, kita belinya di atas. Bukan ajarin nyangkut, enggak ya. Karena kalau masih di bayan 7.100 terus terang aja masih risiko. Belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Mudah-mudahan aja sukses untuk Inco. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, mengenai harga komoditasnya bagaimana? Saya sudah sering sebutkan juga ya, fokus saya di harga sahamnya ya, bukan berarti harga komoditasnya nggak penting atau nggak perlu dilihat, enggak ya. Saya lebih suka ya, saya lebih mengajarkan kalau Anda trading di sahamnya, entah itu batu bara atau saham CPO atau saham yang berhubungan dengan oil, saran saya tetap fokus di harga sahamnya. Ya, ini waktu gathering juga ada yang tanya, harga oil naik gimana Pak Sunar, saham-saham oil boleh nggak di-buy? Saya tanya sih saham oil yang mana ya gitu ya. Jadi kan yang penting kan fokus di sahamnya, jadi bukan di harga komoditasnya. Memang mungkin aja korelasinya positif ya, kalau naik ya, tapi nggak selalu ya. Jadi apalagi kalau Anda punya sahamnya ya, pasang support, pasang stop loss-nya atau cut loss-nya ya, atau trailing stop-nya kan berdasarkan harga sahamnya yang Anda beli, bukan berdasarkan harga oilnya ya. Nanti nggak nyambung ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Daripada Anda bingung-bingung ya, fokus saja ke pergerakan harga sahamnya. Itu saran saya ya. Seperti biasanya, jangan lupa cek playlistnya. Untuk analisa saham mingguan ada beberapa video dan juga beberapa saham ya. Seperti biasanya, yang barusan kenal jangan lupa subscribe. Bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Yang penting adalah saya akan berkomitmen untuk membantu Anda untuk sukses ya. Jadi helping you to be successful itu main idea atau main goal saya ya, dengan memberikan bantuan analisa saham mingguan.
Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, sekian.